Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillah. Muhammad anahu dalam kalimat. Bismillah. Wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihim ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita kasih sumbangan Fatihah kepada almarhumin para donatur, keluarga dari para donatur. Mudah-mudahan Fatihah yang kita aturkan kepada beliau dapat memberikan keringanan, ya keringanan apapun lah. Bismillah, 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 Rasidin, Bismillah, Bismillah, Muna'am Tawju, Bismillah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abdul Qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian Mampir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan melaksanakan kajian Mampir di rumah Tahfiz Umar bin Khattab. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Budi yang berkenan dipinjami tempatnya ya. Dan juga direpotkan oleh Ustadz Abdullah karena beliau sering request sesuatu yang tidak kita request sebenarnya. Jadi Ustadz Budi kalau ada permintaan-permintaan aneh, jadi mohon maaf itu bukan dari kami tapi dari beliau pribadi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsih ya untuk kajian kami. Mudah-mudahan segala kebaikan yang jenengan haturkan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Amin amin Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab saya kita mulai dari tauhid ya. Kita menggunakan kitab Nurul Dolam, salah satu syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Di kitab saya di halaman 123 kita masih membahas terkait dengan tugas-tugas para malaikat beserta perincian-perinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita dijelaskan oleh Syekh Nawawi terkait dengan ciri-ciri fisik, bisa dibilang begitu, dari dua malaikat yang tentu saja ditakuti oleh kafirin wal kafirun, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Saya sampaikan secara ringkas dulu. Jadi kemarin dijelaskan di sini bahwa ciri-ciri dari malaikat Munkar dan Nakir adalah beliau berdua. Kalau disebut mereka enggak enak saya. Takut diapa-apain. Beliau berdua ciri-cirinya adalah ciri-cirinya adalah gelap. Masih disinggung lagi. Udah langsung poin. Kemudian rambutnya itu terurai sampai ke bumi. Kemudian pandangannya itu seperti kilat yang menyambar. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa warnanya itu biru. Kemudian matanya itu seperti bejana merah. Kemudian banyaklah itu.
ada keluar sesuatu seperti api dan seterusnya. Suaranya itu menggelegar seperti petir dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah salah satu kebiasaan dua malaikat ini, Munkar dan Nakir, adalah mereka berdua ini punya palu godam. Nah, itu ciri-ciri ringkas dari pembahasan sebelumnya. Sekarang kita lanjut di halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma, dari situ kan ya? Wahuma muwakkalani ala su'alil insi wal jinni min ummatid dakwah. Keduanya, yakni malaikat Munkar dan Nakir, diberikan tugas untuk bertanya kepada manusia, kemudian dari kalangan jin, yang mana manusia dan jin itu adalah tergolong dari umat dakwah, yakni al-mu'min wal munafikin wal kafirin. Baik itu dari kalangan mukmin sendiri, orang-orang yang beriman, orang-orang yang munafik, dan orang-orang kafir. Jadi semuanya itu ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa mahalluhu dan kejadian di mana dua malaikat ini bertanya adalah ba'da tamam. Ditanyain. Ya gimana ya? Iya dong. Logikanya kan begitu. Ya poin intinya adalah sudah selesai proses proses pemakaman lah, kira-kira begitu. Ya makanya ada jokes itu kan Gus Dur itu kan tidak ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oh iya, karena ini ya. Ya salah satu alasannya karena sejak beliau dimakamkan sampai terakhir Covid itu. Oh, aman kok. Ini sudah saya matikan juga di sini. Oke, jadi setelah orang-orang pulang, kemudian ruh itu dikembalikan ke badan. Menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Waqala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berpendapat ila nasfihi al-a'la faqat. Ruh itu dikembalikan ke tubuh hanya di bagian atas saja. Jadi sampai kepala lah kira-kira. Leher ke bawah itu enggak. Ya. Tidak semua badan. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua pendapat terkait dengan persoalan ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa ruh itu dikembalikan seutuhnya, seluruhnya. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa ruh itu dikembalikan di bagian atas saja atau di sebagian tubuhnya saja. Wa ghalita man qala, siapapun yang kemudian berpendapat bahwa yus'alul badan, bila ruh badan itu ditanya tanpa ruh, maka itu pendapat yang keliru. Wa man qala, kemudian orang yang mengatakan tus'alu ar-ruhu bila badan, ruh itu ditanya tanpa badan, maka itu juga salah. Walakin wa in adat lahu ar-ruh, tetapi meskipun ruh itu dikembalikan, la yantafi itlaqu ismil mayyit alaihi, tidak menegasikan penyebutan dia sebagai mayit atau sebagai jenazah. Jadi takut ada anggapan, oh kalau ruhnya dikembalikan berarti hidup lagi, berarti mati suri, berarti dia tidak bisa disebut jenazah. Tidak, di sini tetap disebut sebagai jenazah atau sebagai mayit. Lianna hayatahu, karena hidupnya laisa hayata kamilatan, bukan kehidupan yang sempurna. Bal amrun mutawassitun bainal mauti wal hayah. Tetapi yang terjadi pada mereka itu adalah sesuatu antara hidup dan mati. Katawassuti an-naumi bainahuma, seperti tidur yang ada di antara keduanya. Jadi tidur itu kan situasi atau kondisi di mana antara hidup dan mati. Kira-kira demikianlah gambarannya. Wa yuraddu ilaihi minal hawasi wal aqli wal ilmi. Kemudian indera, akal dan ilmu itu yang mereka punya itu akan dikembalikan. Ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab, dikembalikan sekedarnya agar mereka itu bisa memahami pembicaraan, wa yatahassalu ma'ahu raddul jawab hina yus'alu, dan dapat mereka itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ruh itu dikembalikan ala kadarnya, kira-kira sekiranya mereka itu bisa memahami pembicaraan atau pertanyaan dan juga bisa menjawabnya. Jadi pengetahuan kita di dunia ini ternyata juga menentukan ya berarti. Karena kan tadi ilm, akal, kemudian indera itu kan dikembalikan lagi. Yang mana tadi? Dzakara dzalika al-Bajuri. Ini adalah keterangan dari Imam al-Bajuri.
Kemudian wa yujma'u man tafarraqat ajza'uhu wa akalathu as-siba. Kemudian bagian-bagian tubuh yang awalnya terpisah itu akan dikumpulkan kembali, wa akalathu as-siba, atau tubuh-tubuh yang sudah dimakan oleh hewan buas. Jadi kalau ada korban mutilasi misalnya, nah itu dikembalikan lagi. Atau dimakan hiu misalnya. dimakan hiu misalnya kan. Dimakan Sumanto. Iya kan? Oh iya, betul ya. Fayuk idani, betul itu ya. Fayuk idanihi fayas alanihi bi unfin wa yanharihi wa yanharonihi bi jifain. Kemudian mereka berdua itu akan mendudukkan orang yang tadi di alam kubur. Kemudian fayas alanihi, lalu bertanya kepadanya bi unfin wa yanharonihi bi jifain. Ditanya dengan keras, dibentak-bentak lah gitu kira-kira. Dan ditanya juga dengan kasar. Qalahu Al-Ghazali. Itu keterangan dari Imam Al-Ghazali. Berarti prosesnya itu ketika ada orang dikuburkan, kemudian orang-orang sudah pada pergi, baru datang mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ya. Iya. Soalnya Nakir, bukan? di lagu anak-anak itu ada yang bilang mungkar dan nankir. Thank you, Ustaz. Iya, mungkar dan nankir katanya bilang gitu. Ya, anak-anak sekarang. Ya, itu kita sebagai guru-guru ngaji ya, kalau ada anak-anak ngaji kita yang sudah terlanjur keliru hafalannya, itu perlu diluruskan. Yang tepat adalah mungkar dan Kalau nakir. perlu ditarik lidahnya itu. Tarik, dikerok itu. Digosok pakai emas katanya. Nah, yang kemudian ketika orang-orang sudah pergi, barulah kedua malaikat tersebut datang kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Kemudian barulah ditanya persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sering kita dengar. Yang mana kondisi kita ketika sudah dikubur itu, kita kan mati tuh. Kemudian nanti akan dikembalikan ruhnya. Ada yang bilang dikembalikan ke seluruh badan sehingga ya sebagaimana sedia kala. Ada yang bilang juga hanya di sebagian ke atas gitu ya. Iya. Jadi pendapatnya seperti itu. Nah, dan yang perlu kita ingat adalah karena ini informasi gaib sekali lagi, jadi kita tidak bisa kemudian memahaminya dengan akal. Artinya kita tidak bisa memahami persoalan ini hanya dengan berpikir semata, tidak bisa. Harus ada informasi-informasi terpercaya, baik itu dari Quran sendiri ataupun dari hadis. Atau atas dasar perasaan biasanya orang itu. Boleh jadi. Saya buat analogi waktu itu begini. Ini kan masuk bab sama ayat ya. Sesuatu yang baru kita ketahui berdasarkan pendengaran gitulah kira-kira tekstualnya sama ayat itu kan. Saya waktu itu tanya ke teman-teman ketika ngajar, di kelas ini ada yang pernah ke Jepang enggak? Kalau nontonnya pernah katanya. Bukan nonton filmnya, saya bilang. Kenapa Ustaz Bayu? Anime. Iya, anime kan. Ini audien bilang tak nyambung ke kajian. Tidak bisa Ustaz. Ya, perlu kami klarifikasi, tidak bisa. Karena belum 100 pengikut, harus ada 100 followers dulu. Baru bisa. Tidak ada pemberitahuan di sini. Sementara hanya ikut Satu Istiwa sama Masjid Naksabandi. Nah, lanjut. Saya tanya ke mereka tuh, ada yang pernah enggak ke Jepang, teman-teman di sini? Tidak ada. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Mereka bilang anime. Kemudian ada bunga sakura. Kemudian apa lagi ya? Dan lain-lain lah ya. Naruto. Loh, apa Ustaz? Doraemon. Ya, masuk bagian dari anime dan seterusnya. Saya tanya ke mereka, kalian tahu itu karena kalian melihat sendiri di Jepang atau kalian mendapatkan informasi itu dari media? Dapat informasi itu dari media. Nah, itu dia. Jadi, kita bisa mengetahui tentang Jepang sekalipun kita tidak pernah datang ke Jepang. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Kita mendengar informasinya dari satu media tertentu. Saya bilang seperti itu. Nah, dalam persoalan sam'iyat, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib, akhirat, misalnya sesuatu yang akan datang, kemudian bahkan alam barzah, alam kubur ini, surga neraka dan seterusnya, apa saja yang ada di akhirat itu dan seterusnya, itu semua kan belum terjadi, belum kita alami. Karena belum pernah ke sana kita, maka kita tidak tahu.
Dan kalau kita menduga-duga, ya kemungkinan besarnya salah. Kita hanya bisa membicarakan sesuatu tersebut ketika kita sudah mendengar informasi tersebut dari media tertentu, saya bilang. Dalam hal ini adalah medianya itu adalah Quran dan Sunnah atau wahyu lah gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, begitupun kita kalau berbicara tentang ini diantaranya alam barzah atau alam kubur, ya kita hanya berbicara seputar apa yang pernah dibicarakan oleh Quran ataupun hadis yang kemudian dipahami oleh para ulama sehingga tercantumlah dalam kitab-kitab seperti ini, dalam kitab akidah. Itu mungkin tambahannya ya. Iya. Oke, kita lanjut. Wakila, ada satu pendapat ini. Wakila, terdapat satu pendapat yarfuqoni bil mu'min. Mereka berdua itu tadi kan dijelaskan di atas bahwa malaikat itu akan datang, ditanya bentak-bentak dan seterusnya. Nah, ini barangkali kabar baik untuk kita semua bahwa dua malaikat ini nanti akan datang dengan lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Wa yanharoni al-kafiro wal munafiqo, dan membentak-bentak orang-orang kafir dan munafik. Munafik ini kok ada di sini? Berarti terhadap orang mukmin justru jadi teman ya? Iya, jadi teman. Nanti ada keterangannya di sini. Jadi datang tuh malaikat ngopi dulu gitu paling ya. Wa yas'alani kulla insan, dua malaikat tadi itu bertanya kepada semua manusia bilughatihi, dengan bahasanya. Jadi kalau orang Arab ya berbahasa Arab. Oh, saya kira pakai bahasa inna sekoli fima Allah ya. Wakoli itu. Nah, bukan seperti itu. Jadi malaikat itu nanti akan datang bertanya dengan bahasa yang kita pahami, kira-kira begitu. Bahasa Indonesia berarti. Wa yaqulani lahu, kemudian mereka berdua itu bertanya kepadanya, kepada orang yang berada di alam kubur itu, marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwatuka wa ma imamuka wa ma minhajuka wa ma amaluka. Yang ditanyakan adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, kemudian siapa saudaramu, siapa imammu atau apa imammu, jalan hidupmu itu apa, kemudian amalmu apa. Itu pertanyaannya. Nah, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ilmu indera dan akal kita akan dikembalikan, barangkali kita perlu tahu jawaban-jawabannya. Makanya setelah ini ada jawabannya dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Ada bocorannya di sini. Ada bocorannya ya. Faman waffaqahu Allahu wa tsabbatahu bil qauli tsabit, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah dan diteguhkan hatinya dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat ya. Qala, maka dia akan menjawab, waman wakkalakuma, saya ingat ke ini Sayyidina Umar. Waman wakkalakuma alai. Siapa kalian berdua? Kalian berdua itu siapa? Kok berani ngatur-ngatur saya? Kemudian waman arsalakuma, siapa yang ngutus kalian berdua? Ketika ditanya itu. Wahada, nah ini kabar buruknya. Wahada la yakuluhu wahada la yakuluhu illal ulama. Ini terjadi tidak lain dan tidak bukan kecuali pada para ulama al-akhyar yang terpilih. Jadi kalau orang-orang biasa, si ulama yang terpilih lagi ya, kategorinya dipersempit. Iya. Jadi orang-orang biasa seperti kita ini ya tidak bisa berani-berani begitu. Fayaqulu ahaduhuma lil akhar. Tapi masih ada nanti solusinya kan di akhir itu. Iya, ada solusinya itu. Kemudian salah satu di antara mereka berdua berkata kepada yang lain, sodako, kamu benar, dia benar. Waqad kufiya syarrona, dia telah dilindungi dari keburukan kita berdua. Terus ini dia jawabannya, wal mu'min yaqulu lahuma, kemudian orang-orang mukmin akan menjawab pertanyaan dari keduanya itu, Rabbiyallahu wahdah la syarika lahu, Tuhanku adalah Allah, hanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya,
wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun nabi wa huwa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah nabiku dan beliau adalah penutup dari semua nabi. Wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal mu'minu ikhwati, wal mu'minun ikhwati, orang-orang beriman adalah saudaraku, wal Qur'anu imami, Quran adalah imamku, wa sunnatu minhaji, sunnah itu adalah jalanku, jalan ninjaku ya. Wa ana qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Dan aku membaca kitab Allah, kitab suci Allah, fa'amantu, lalu aku beriman bihi dengannya, wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Wa yaqulani lahu idza waffaqa lil jawab. Kedua malaikat itu berkata kepadanya setelah dijawab itu, idza waffaqa lil jawab, ketika jawabannya sudah sesuai, sadaqta, engkau benar. Wa namnaumata al urus alladzi la yuqiduhu illa habbun nas ilaihi. Ini yang tidak didapatkan kayaknya oleh Ustaz Bayu. Setelah dibilang sadaqta, kamu benar gitu. Maka setelah itu dikatakan oleh dua malaikat tadi, tidurlah kalian semua seperti tidurnya pengantin baru. Gimana tuh maksudnya? Hah? Tidur Bayu. Tidur. Nggak tahu sih. Tidak tahu ya. Ustaz Taufik juga ketawa-ketawa itu. Ya gua kena kayak gitu. Alladzi yuqiduhu illa ahabbun nasi ilaihi. Enggak ada lahnya di situ. Lah ya. Yang mana tidak akan ada yang membangunkannya orang tersebut kecuali oleh orang yang dicintai. Mas bangun mas. Sudah hampir subuh. Mandi dulu tuh. Loh, kok mandi dulu? Oh iya mandi kan sunnah. mandi. Iya. Mandi sunnah apa mandi wajib? 5 menit lagi Ustaz. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim annahuma yaqulani lahu. Mereka berdua itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau apa yang kau ketahui ya, betul ya? Oh, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad ini? Fayaqulul mu'min, kemudian orang yang beriman itu akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga rasulnya Allah. Wa amal kafiru wal munafiku, sedangkan orang-orang kafir dan orang munafik, fayasulu lahuma ru'bun. Mereka akan diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa ketika ditanya. Fayaqulani lahuma, kemudian ketika mereka ditanya oleh dua malaikat itu, mungkin maksudnya itu gitu, mungkin ya. Dalam bahasa setempat itu disebut ngak-ngak-ngakan. La adri, aku enggak tahu. Ketika tanya marabbuka, man nabiyuka, mayong, enggak tahu itu. Mungkin habis itu dibilang gini ya. Duar, selamat datang. Oh nyengir ya. Oh jadi hihi gitu ya. Kok sempat nyengir ya? Itu keringat dingin juga ada maksudnya. Oh ya mungkin ya. Gitu maksudnya balik. Sempat menduga apa ini hihi gitu. Kok hihi kayaknya enggak ini kan ya. Soalnya kan situasinya kan mencekam itu. Saya malah menduga kepedasan gitu loh. Ini emot nangis ini maksudnya ini. Nah, jadi sementara penjelasannya demikian untuk situasi atau kondisi ketika nanti seseorang itu ditanya di alam kubur. Sedikit lagi. Apanya? Sampai ahwadul mas'ulin. Oh iya betul. Wa fi riwayatil Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yuqalu li ahadihima, salah satunya disebut al-munkaru, malaikat munkar, walil akhir, dan yang lain disebut nakir, malaikat nakir, malaikat munkar dan nakir. Kata Ibnu Yunus,
Imam Ibnu Yunus menyebutkan anna malakayil mu'min yuqalu lahu, dua malaikat yang disebutkan atau yang yang ditanyakan kepada orang-orang mukmin, atau ini malaikat sebutan gimana ya, dua orang mukmin itu atau orang-orang mukmin itu menyebut dua malaikat ini, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Tadi kan kalau untuk orang-orang kafir kan menyeramkan. Dua malaikat ini oleh orang-orang mukmin itu disebut mubasyirun wa basyirun, malaikat yang membawa kabar gembira. Jadi tidak disebut Munkar Nakir berarti. Tidak disebut Munkar dan Nakir. Saya mau nyebut ini aja lah, Mubasyir dan apa tadi? Mubasyir. Mubasyir wa basyir itu. Jadi untuk orang-orang beriman sebutannya itu. Tapi kalau untuk ini, untuk orang-orang yang kafir, yang munafik itu tidak disebut demikian. Malah mereka itu nanti ada penjelasan setelahnya itu. Mereka itu datang dalam wujud yang sangat menyeramkan. Dibentak-bentak, kayak tadilah keterangannya itu kurang lebih. Nah, sementara itu dulu keterangan dari kitab Nurul Dolam. Selanjutnya kita akan beralih kepada ada pertanyaan, silakan. Menyesuaikan dengan amaliyah yang biasa terjadi itu kan talqin terjadi setelah Dimakamkan. orang-orang yang ngumpulin ramai, balik tertinggallah keluarga inti. Kalau bacakan talqin berarti bacain talqin itu tidak bersamaan dengan malaikat Munkar Nakir bertanya. Saya kiranya itu jadi kayak joki. Oh iya. Kalau tadi kan ditekankan harus bubar semua. Iya, betul. Posisi keluarga inti yang bacain talqin itu ya kayak joki sebelum pulangan. Persiapan sebelum ujian. Bukan yang bersamai. Iya. Kalau memang kejadiannya itu seliterlek sebagaimana yang dijelaskan di kitab, berarti kan secara timeline, secara waktu itu dimakamkan, kemudian selesai, orang-orang bubar, talqin dibacakan oleh keluarga, biasanya begitu. Kemudian setelah pergi, baru kemudian ditanya. Kira-kira begitu untuk urutan waktunya. Dan kemarin di masjid itu ada jamaah bertanya, Ustaz itu jenazahnya melihat kita atau tidak? Kalau melihat Allah Akbar Bu. Kok disebut? Iya. Tapi kalau sekedar idrok, ya kan, idrok dengan mendengar masih, karena itu dalil umum kan. Kalau yang ada masih bisa mendengar. Kalau melihat Allah Akbar, atau mungkin dari narasumber yang ada di depan atau yang di kiri kanan pernah mendengar hadis samiyah dari wahyu yang mengedukasikan, bisa lihat juga loh orang yang sudah di alam barzakh. Iya. Kalau di kitab ini kan dijelaskan umum, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa indera mereka minal hawasi itu berarti kan termasuk juga penglihatan barangkali. Iya. Kalau seperti itu, iya, panca indera berarti yang dikembalikan. Wal akal wal ilm, akal dan pengetahuannya juga dikembalikan. Berarti kalau seperti itu orang-orang yang sudah meninggal itu bisa tidak hanya mendengar tapi juga melihat, menyaksikan. Kalau idrok sudah pasti lah ya. Iya, kalau idrok. Jangkau informasi. Ingin meralat bocorannya Mas Ayub ini, Mas Ayub. Kalau di tempat saya, khususnya di lingkungan Tidak Sebendi itu kayaknya bukan kayak yang tanda-tanda lah. Jadi talqin itu dilaksanakan ketika keluarga dan warga setempat Masih ada. Bukan, ini juga sama. Berarti dia ini bid'ah kayaknya. Nah, apa beda sama yang kejadian seperti itu? Itu yang warnanya agak hijau muda ya. Oh iya. Kalau masyarakat saya masih. Tapi tergantung tempat sih memang, Ustaz. Iya. Tergantung tempat. Ya, ada yang sebagian orang kan yang penting ngantarkan aja. Nah, selesai dikuburkan tutup udah pulang. Tinggal beberapa keluarga inti dan orang-orang yang pengen tahu, kepo kali ya. Biasanya sih ada juga yang begitu. Tergantung tempat. Ada juga kadang yang mendatangkan Pak Babai. Jadi biar Pak Babai dan timnya saja. Nggak ada U-nya di belakang tuh ya?
Nah, seperti itu. Ya, beda-beda lah sekarang. Belum sewahabi itu, insya Allah. Baik, pakat beda. Tapi kan yang jelas ini kan apa? Bocoran itu atau talqin itu kan dibaca sebelum malaikat itu datang, dua malaikat tadi. Kalau berdasarkan keterangan ini. Aku menarik lagi, tadi kan kita tersinggung tentang ilmu Hmm. yang dapat ketika di dunia, Iya, dan iya. berlaku juga di akhirat. Ah. Ternyata ini masih ada transfer ilmu walaupun sudah meninggal. Iya, Dengan membocorkan talqin tadi, iya. berarti masih aci ya, belajar. Iya, makanya kan ditalqin itu Bayu. Ya. Takut lupa itu kan. Tapi jangan lupa juga kan akal, itu kan tergantung akalnya Ustaz. Ada loh orang yang baru ngapalin tadi, baru bentar udah lupa. Dengan aja berotak. Sudah ada lagi nih kita sebelum ke fikih. Mas, kita ganti aja ya. Kitab ini kok kayak yang umum ini kan buka, buka, makin buka, buka. Di sini ada apa? Lihat. Nah. Itu kayak tidak umum nih. Bahkan tidak hanya ini Ustaz, nanti di keterangan selanjutnya itu dijelaskan bahwa ada sebagian ada malaikat itu yang tanya kepada sebagian orang hanya dalam persoalan akidah. Sebagian yang dia yakini, ada yang ditanya itu secara keseluruhan. Jadi ada yang cuma ditanya tentang ini, tentang Nabi. Berarti ini tidak kaku pertanyaan gimana? Enggak kaku. Artinya boleh jadi kita ditanyakan sebagaimana ini, marbuka, manabiuka dan seterusnya. Boleh jadi tidak dalam arti yang diajukan itu pertanyaan yang lain. Makanya kan setelah ini pembahasannya adalah wahwal mas'ulin mukhtalifah. Kondisi yang berbeda-beda yang dialami oleh orang-orang ketika ditanya itu. Yang jelas tidak bertanya penak zaman kuto enggak kita ya. Gitu ya, iya. Ternyata enggak pena. Loh? Jelas. Oke. Pertanyaan ini, apakah talqin bisa dengar oleh mereka? Itu keterbatasan orang yang beriman, tapi sahabat ya, tapi tidak menjalankan sholat, puasa, kira-kira yang mayat tidak menjalankan syariat Islam itu dengar enggak? Dengar ke apanya itu? Ke ditalqin. Kalau dengarnya sih iya dengar. Apakah dia bisa menjawab? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya kalau dilihat dari situasinya ya enggak pernah sholat misalnya begitu. Ya kalau kita mengacu ke teksnya kan, ya yang dikembalikan kan inderanya, akalnya, ilmunya. Oke, dia bisa mendengar. Cuman akalnya cepet nangkep enggak kalimat itu, yang sholat aja dia jarang gitu kan. Belum lagi mereka itu kan diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa. Karena sejak awal kan takut. Kalau kita yang kadang udah hafal loh ketika di depan guru, ayo setor. Grogi. Jangan guru kan masih makhluk kan. Iya. Masih makhluk hidup maksudnya. Depan kamera. Iya juga ya. Di depan kamera aja kita Padahal yang benda awal mati. lancar. Berarti yang gregery ya percuma ya ditalqin ya. Maksudnya? Artinya akal tadi lalu ingatannya sama sekali tidak merekam itu. Bisa untuk makanya akhirnya bisa dapat. Iya. Akhirnya belum. Kan sebagaimana ini Ustaz Nasi, sebagaimana pepatah itu, jika tidak ada kayu bakar, apa gimana itu pepatahnya itu? Rotanmu jadi ya begitu tuh loh. Saya mau jawab, ya enggak tahu, gue tanya saja. Tapi kan setidaknya dengan adanya talqin itu kita membantu kan. Entah itu membantu atau tidak, sebenarnya itu kan wallahu a'lam. Yang penting kita sudah berusaha untuk membantu. Yang penting kan kita sudah membantu aja. Ya sama dengan ya kita tahu ini murid agak gimana gitu ya. Iya. Cuma tetap kita ajarkan. Iya, ikhtiar aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke kajian fikih. Silakan Ustaz Khamsan. Mana? Khamsan itu. Oh, beliau diburu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun.
ay hadhihi mas'alatun. Idza syakka fit taharati, ketika ada seseorang ragu dalam kesucian, wa tayaqqana al hadasa, dan dia yakin dengan hadasnya, au syakka fil hadasi, au syakka fil hadasi wa tayaqqana at taharata, famal hukmu, maka apa hukumnya? Ada satu permasalahan, ada seseorang ragu suci, kesuciannya ragu, kemudian dia yakin bahwa dirinya hadas, atau sebaliknya, au syakka fil hadasi wa tayaqqana at-taharah, dia ragu bahwa dirinya hadas dan dia yakin bahwa dirinya suci. Famal hukum, maka apa hukumnya atau bagaimana hukumnya? Penggambarannya suratuhu arada ayyusalliya tsumma syakka hal huwa muhdisun am mutatahhirun. Fa in tayaqqana al hadasa ka anda khala, ini maaf. Ini salah cetak nih kitabnya kayaknya. Seharusnya enggak ada tasdidnya ini. Kelebihan tasdid. Ka'anna dia. Iya, ka'anna. Ka anda khala al khala wa qada hajatahu. Kan fi'il istilahnya. Summa syakka ba'dahu hal tatahhara am la. Ada seseorang ingin melaksanakan sholat, kemudian dia ragu, apakah saya ini dalam keadaan hadas atau saya ini dalam keadaan suci. Fa in tayaqqana al hadas, maka apabila dia yakin bahwa dirinya hadas, penggambarannya ka'anda khala al khala, seperti halnya penggambarannya dia masuk ke dalam WC dan menunaikan hajatnya. Kemudian summa syakka ba'dahu, dan dia ragu setelah masuk tadi, setelah menunaikan hajatnya. Hal tatahhara amla, apakah dia itu suci atau tidak? Fahuwa, maka jawabannya fahuwa muhdisun, maka ini orang ini dihukumi hadas li'annahu al-yakin, karena hadas tadi telah diyakini dia. Wa kadzalika, dan begitu juga, lau tayaqqana annahu tatahhara tsumma syakka ba'dahu, apabila ada seseorang yakin bahwa dirinya itu suci, kemudian ragu, setelah yakin kemudian timbul rasa ragu. Hal ahdasa amla, apakah dia itu berhadas atau tidak? Fahuwa mutatahhirun, maka orang ini dihukumi suci. Li'annahu al-yakin, karena awalnya tadi dia yakin dengan kesuciannya. Fal hukmu annahu ya'khudhu biyakinihi, maka hukumnya itu orang tersebut harus mengambil sesuatu yang diyakininya. Karena kalau dalam kitab apa ini? Qawaid al-fiqhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi ada beberapa tingkatan, ada yakin, ada syak, ada yakin, ada dzon, ada syak, ada waham. Kalau yakin ini 100%, kemudian di bawahnya yakin itu ada dzon. Dzon ini nanti 75%, tingkat apa namanya? Dugaannya, dugaan kuat. Kemudian ada syak. Syak ini 50-50 antara yakin sama tidak. Kemudian ada waham. Waham ini dugaan juga, ilusi, tapi persennya hanya 25% saja. Dugaannya 25% saja. Nah, di sini mengambil tengah-tengah. Yakin 50, syak apa namanya? Ragu, kemudian ada keraguan-raguannya antara yakin sama tidak. Maka nanti yang diambil mana yang lebih terdahulu. Yang asalnya mana itu? Ini kurang lebih dengan pembahasan sebelumnya sebenarnya. Ya. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, seperti halnya keterangan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa ma ayakini hadasin au tuhurin idza qara'a syakkun bididdihi amila yakinahu, dan beserta keyakinan hadas atau kesucian, idza qara'a, apabila muncul syakkun, rasa ragu, bididdihi, dengan kebalikannya syak. Kalau kebalikannya syak berarti yakin. Amila, maka orang tersebut mengamalkan atau melakukan yakinahu, keyakinannya orang tersebut. Mas'alatun ayah hadhihi mas'alatun,
Idza tayaqqana at-taharata. Apabila ada seseorang yakin dengan kesucian wal hadasa. Nah ini saya belum bisa menggambarkan karena di sini menggunakan waw. Menggunakan huruf athof waw di mana huruf athof waw ini mutlaqul jam'i, artinya bersamaan. Yakin suci, yakin hadas. Kedua-duanya berbarengan. Kalau yakin Setelah berwudu itu langsung Enggak, ini kan sama dengan bahasa seperti ini Ustaz. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti kan datangnya bersamaan ini Ustaz. Iya. Walakin syaka. Di sini walakin syaka. Akan tetapi orang tersebut ragu, ayyuhuma as-sabiq, mana yang harus didahulukan? Fama al-hukmu. Dan bagaimana hukumnya? Suratuhu hasala lahu ba'da tulu'i syamsi masalan hadasun biyakinin. Wa taharatun biyakinin walakin syakka hal ahdasa awalan summa tatahara amil aksu. Hasala lahu ba'da tulu'i syamsi masalan hadasun. Setelah terbitnya matahari, dia yakin bahwa dirinya hadas dan dia yakin bahwa dirinya suci tetapi ragu. Berarti bersamaan ini keraguannya. Berarti gini, yakin hadas juga yakin, enggak, saya yakin hadas, enggak, saya yakin suci. Kemudian timbul keraguan, apakah saya hadas, apakah saya suci. Hal ahdasa awalan, apakah saya ini hadasnya terlebih dahulu, summa tatoharo, kemudian saya telah bersuci tadi. Amil aksu atau kebalikannya, amil aksu. Amil aksu ini berarti kalau memandang amnya, berarti kan amnya am muttasilah. Artinya ada kesinambungan antara bahasa sebelumnya. Artinya gini, apakah saya ini suci terlebih dahulu, kemudian tadi saya berhadas seperti itu. Al-hukmu, maka hukum yang diambil apa? Ya'khudhu bididdi ma qablahuma. Ay bididdi halatihi qabla tulu'i syamsi. Maka hukum yang diambil adalah kebalikan keadaan seorang tersebut sebelum qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Ini kalau dibahas agak panjang sih Ustaz. Tunggu nanti setelah saya lihat. Supaya penasaran. Betul. Jadi para audiens di rumah kalau penasaran silahkan ikut di kajian kami, nanti insya Allah ngerti hukumnya. Salah sendiri cuma ikut online. Iya. Ingkana qabla tulu'i syamsi. Apabila seseorang tersebut qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari muhdisan, dia itu hadas, fahuwa al-an mutatahhirun. Kemudian sekarang ini dia merasa suci. Li'anna asla istimraru dzalikal hadas. Karena hukum asalnya dia sebenarnya terus-menerus dalam keadaan hadas. Wa taharatuhu fi ma ba'du. Ba'du ini berarti kembalinya ingkana ay ba'da tulu'i syamsi. Rafa'at dzalikal hadas. Rafa'at maka hilang dzalikal hadas. Hadasnya itu hilang setelah terbitnya matahari. Permasalahan yang kedua, ingkana qabla tulu'i syamsi. Ingkana qabla tulu'i syamsi mutatahhirun. Apabila seseorang tersebut sebelum terbitnya matahari dia suci, fananduru. Maka dari Mbah Musannif ini menggunakan bahasa fananduru, maka mengkaji ulang. Mengamati kembali, meneliti ulang. Penelitiannya ada dua Mbah Musannif ini. Idza kana ya'tadu tajdidat taharati fa huwa al-an muhdisun. Apabila orang ini terbiasa untuk memperbaharui bersesuci, berwudu, fa huwa al-an, maka keadaan orang sekarang ini muhdisun. Orang ini hadas. Unik deh. Idza kana la ya'tadu tajdidat taharati. Apabila seseorang ini tidak terbiasa untuk tajdidul taharah, tidak terbiasa untuk memperbaharui wudu, fa huwa al-an mutatahhirun, maka keadaan seseorang ini mutatahhirun, suci.
Idza kana la ya'lamu. Idza kana la ya'lamu, apabila orang tersebut la ya'lamu tidak mengetahui halatahu, keadaannya sendiri, qoblatul syamsi, sebelum terbitnya matahari, dia tidak tahu apakah dia itu hadas ataukah dia dalam keadaan bersuci. Fahuwa al-an muhdisun, maka orang ini dihukumi hadas. Wa yalzamuhu al-wudu, maka dia wajib untuk wudu. Wal afdalu ayyuhdisa wa yatawaddoa litakuna taharatuhu ala yakinin. Dan yang lebih utama ayyuhdisa, dia itu menghadaskan. Berarti dia ini ahdasa yuhdisu. Dirinya kalau sendiri, hadasa kan? kan hadas, kalau ahdasa berarti ada ini apa namanya? Melakukan hadas. Berarti dia mbo demek-demek apa ngono tat. Apa ada cara tertentu? Ustaz? Ada. Kan kentut kan bisa, Ustaz. Takut ke spirit. Wa yatawaddoa, kemudian dia berwudu, dan dia berwudu litakuna taharatuhu ala yakin, supaya litakuna wudu kesucian orang ini apa? Yakin bahwa orang ini suci. Oh, berarti apa namanya? Ayuh disa itu yang jelas setelahnya wudu kan ya? Iya. Mandi ya, bukan? Tergantung jenisnya apa, itu kecil apa besar. Nanti kan disuruh disengaja kan berarti kan? Iya, disengaja. Untuk menghadaskan diri gitu. Iya. Aku bisa pahami. Gimana tak? Apanya? Tasawurnya. Ilustrasi yang aslinya. Kalau saya sih Ini asli. janggal ya. Gimana? Kalau soalnya kalau kejadian kayak kita kayak janggal. Tapi kalau tasawur yang saya dapatkan itu dalam keadaan sedang ibadah sampai berurusan sih, dia ini mungkin sedikit lagi duduk, mungkin tegak lah. Atau posisinya gimana atau depan. Yang bagian yang mana nih, Ustaz, maksudnya? Ya kan ada banyak poin. Maksudnya penjelasan ini agak ribet gitu, Ustaz. Iya. Coba gambarkan realitasnya gimana? Realitasnya. Ustaz. Iya. Di apa? Kalau realitasnya sedang tidur kan jelas ada. Kalau tidurnya sambil duduk, kita ya benar. Kalau yakinnya dia pas habis dimiripkan kemudian tertidur, nggak tahu kan dia apa terganggu atau enggak itu. Yakin gimana? Saya ada atau enggak? Itu kalau saya yakini. Gitu. Berarti perlu dijelaskan. Kalau cuma tidak saya pernah ada satu topik itu ya nggak itu yang relevan sama keadaan yang Kalau dalam keadaan tidur itu berarti nanti misalkan apakah kita hadas atau tidak, itu menunggu ada ikhbar atau tidak, Ustaz. Dan ikhbar itu harus dari orang yang adil. iya itu kalau sendirian. Kalau sendirian, kalau di sini kan Saya pernah. baik. Wa maknal yakin istilahan huwa al-i'tiqadu al-jazimu al-mutabiqu lil waqi'an dalilin. Yang dimaksud yakin di sini adalah kemantapan di dalam hati sesuai dengan kejadian andalilin, yaitu ada petunjuk-petunjuknya. Lah semisal nanti kita duduk kan, tidur dalam keadaan duduk itu kan tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu gara-gara tidak ada kemungkinan ada angin keluar, ya kan? Tapi ini juga menjanggalkan kaidah seperti ini, menjanggalkan. Kenapa alasannya itu tidak ada angin keluar? Sekarang ketika disodorkan sebuah pertanyaan, bagaimana ada, mohon maaf, bokong orang dicor sehingga tidak bisa angin keluar? Kira-kira bisa batal enggak wudhunya? Kan aneh nih fikih ini. Artinya bukan aneh gimana? Tadi kan alasannya gara-gara tidak ada angin keluar kalau duduk, ya kan? Dan itu pun orangnya itu harus sedang-sedang, tidak terlalu kurus ya tidak terlalu gemuk. Ideal lah. Jadi Ustaz, ini Nah sekarang ketika disodorkan ada bokong seseorang itu dicor apa? Di semen sehingga tidak ada angin bisa keluar lewat bokong tersebut.
Kira-kira masih bisa batal enggak wudhunya walaupun dia tidurnya telentang? Berarti kan kalau yang seperti ini tidak bisa dijadikan tendensi 100%. Berarti ketika nanti membahas keyakinan, berarti di sana al-i'tiqad, dan al-i'tiqad ini nanti disifati juga al-jazim. Selain dia i'tiqad, dia harus al-jazim. Jazim itu memantapkan diri apakah dia itu hadas atau tidak. Kalau sudah al-jazim, berarti nanti dia tahu apakah saya yakin atau tidak. Jadi minta pemantapan diri audiens pada beliau-beliau semua ini. Enaknya ilustrasi yang real terjadi ini gimana? Terjadi. Terjadi dalam redaksi kitab. Menurut Yang umumnya ya. Nah, kalau pribadi saya kan tadi kayak tadi, mungkin ada yang lain. Kalau dengan redaksi kitab, saya juga penasaran dengan pendapatnya Ustaz. Siapa? Iya sih. Iya sih. Oh, sedang mancing ikan nih ya, sedang mancing ikan. Memang pendapat beliau yang saya tunggu. Kalau Oh gitu ya. pendapat beliau berarti kan ada yang agak salah gitu. Berarti kita silent aja, mode silent. Memang lupus juga melihat daripada bisa saja katanya apakah tadi dengan sebab karena di situ waktunya tetap umum. Umum. Ya. Umum itu apakah dengan sebab tadi ada peristiwa enggak ya tadi pas saya amal itu dengan istri kan bisa. Kalau punya istri, Ustaz. Kalau punya istri. Tunggu dulu, jangan dikaburkan. Lanjut. Terpancing ini, terpancing. Analogi dulu. Jadi biar tidak bingung, beliau itu istri, gitu ya. Dan kok kayak bingung. Oh, udah tahu. Juga dengan contoh tidur tadi. Makanya kalau yang masalah keadil itu kan ketika problemnya adalah tidak ada orang adil atau tidak ada orang yang benar kalau dia tidur, kan pasti tidak ada ikhbar daripada orang adil. Iya. Makanya di situ kalau contohnya tidur, kemudian dia tak ada gerak gini kan, itu perasaan saya berat, apa enggak? Ada gitu tuh. Nah, sedangkan yang lain tidak ada ikhbar, karena bisa terjadi seperti itu. Dan itu contoh itu ya bisa diterima oleh karena itu di bawah secara hadas dan tidaknya tidak spesifik kepada tidur yang tadi tidak batal karena bersentuhan semua, maka itu poinnya ya tinggal dari kitanya ya. Nah, gitu. Kemudian dua permasalahan itu mengarah kepada dua. Pertama itu adalah kita supaya tahu ini itu. Kedua, ketika problemnya ada orang bertanya kepada kita kan nanti ke sana tuh. Iya. Nah, karena itu tasawur ini dibutuhkan dengan jelas spesifik. Gitu, karena walaupun dengan contoh tadi tidur itu tetap bisa diterima. Ketika bukan bukan masalah itu. Ini jawabannya ada di Nazam Zubat, Ustaz. Kama qala. Bukan. Oh, bukan ya. Itu ada di Fathul Mu'in tadi. Kama qala sahibu Safati Zubat, wasabikun idza juhila khudh diddama qabla yakinin. Maka ambillah sesuatu sebelum dia yakin. Haitsu lam ya'lam bi syai'in. Sekiranya dia tidak mengetahui dengan sesuatu, fal wudu multazamun, maka wudu itu dia menjadi wajib. Harus wudu berarti. Ya harus wudu. Kan tadi kan permasalahan gini. Saya ini hadas atau enggak? Saya tidur. Saya batal atau enggak? Saya batal atau enggak? Tadi sebelum saya tidur, saya berwudu. Kemudian saya tidur dalam keadaan duduk. Maka al-aslunya apa? Punya wudu. Al-aslunya punya wudu. Kemudian dia ragu. Tadi saya batal atau enggak? Kalau dikembalikan ke kaidah kemarin, seharusnya dia al-aslu. Al-aslunya dia tetap punya wudu kalau hanya sekedar syak. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Kalau yang al-aslu al-syai itu kalau dia merasa saya punya wudhu atau enggak, itu Ya. masalah berkok. Ya. Kalau ini kan saya pernah, kalau saya yakin atau syak gitu. Kalau yakinnya condong ke suci berarti mutahhir, kalau enggak ya enggak ada sih. Ya enggak Ustaz, kan begini. Tayakona ini menggunakan kalimat fi'il madhi. Kalau nanti dari si musannif sudah menggunakan fi'il madhi, berarti di sana sudah ada bentuk keyakinan. Saya gini, yang dua kaidah ini yang dicontohkan ada kaidah yang al-aslu syai
Kalau dia tertidur kemudian terbangun, saya punya wudhu atau enggak? Ah itu maksudnya al-aslu baku syai'. Ya. Asalnya al-aslu ada musyai'. Yang asalnya tidak ada apa-apa, berarti dia tidak berwudhu. Kalau terbangun, saya yakin ada wudhu atau enggak? Ah itu kaidah yang lain. Beda Ustaz, beda. Tadi kan permasalahannya yang begini. Aku bingung ya. Saya ambil pikir. Bingung dengan beliau-beliau berdua. saya sholat, kemudian saya zikir misalkan. Otomatis kan ketika sudah sholat, zikir, otomatis kan dia punya wudhu. Ya kan? Kemudian tertidur. Bangun tidur, tanpa tanpa terlentang, masih dalam keadaan duduk, entah itu tadi bergoyang atau tidak, tanpa di luar kesadaran. Kemudian ada keraguan, apakah wudhu saya batal atau tidak? Kalau seperti itu hukumnya apa? Cuma saya itu, kita saya pernah. Berarti kan masih punya wudhu kalau seperti itu. Kalau meyakinkan, kalau di pas terbangun itu pertanyaannya, saya ada wudhu atau enggak? Maka kaidahnya yang lain gitu. Kaidahnya al-aslu ada musyai'. Sama Ustaz, sama. Saya ada wudhu atau enggak, tinggal memandang asalnya. Ya kalau ini kan kalau Ini kayaknya beda usul lah kalian berdua ini. Beliau ini cenderung dengan usul al-aslu ada musyai', sambian usulnya al-aslu baqau makan ala makan. Kan beda-beda kaidah. Tidak ketemu lah. Nggak. Kalian berdua lah. Gini Ustaz. Bingung ya ya. antara dua usul ini. Al-aslu baqau makana ala makana itu lebih cenderung kepada pembahasan ibadah, ya, wudhu dan sholat dan sebagainya. Kemudian al-aslu al-adamu itu letaknya kemana? Ke muamalah saja atau akan masuk juga ke ibadah? Kita tetapkan dulu di situ. Karena nanti dengan dua itu sebenarnya bisa, mirip-mirip. Gitu. Maka lihat tasawur, kalau kita belum bisa menetapkan antara dua kaidah ini, itu kadang kita salah mengambil keputusan. Kemarin saya itu salah mengambil keputusan, saya lebih setuju yang beliau. Itu yang saya lihat, kalau al-aslu al-adami itu lebih cenderung ke permasalahan muamalah. Kalau al-aslu baqau makana ala makana itu baru saya meneliti di beberapa kitab, Imam Al-Aqdal itu. Nah, itu beliau contoh-contohnya itu di bab ibadah, kalau al-aslu al-adami itu di bab muamalah. Nah, begitu. saya seperti mau menang. Enggak. Ya, yang saya bingungkan dari pertanyaan Ustaz Ruswan, mohon maaf. Maksudnya apakah bingungnya itu tadi yang ditanyakan itu qabla tulu'i syamsi atau ba'da tulu'i syamsi? Ini yang kita bahaskan, ada seseorang yakin, kemudian dia hadas, kemudian yakin dia suci, yakin dia hadas, kemudian dia ragu, walakin syakka, tetapi dia ragu. Yang mana yang harus didahulukan? Ini kan menggunakan huruf ataf wa'u, berarti kan mutlaqul jam'i, hukumnya sama, iya kan? Ini dulu bentar. Di situ kan mutlaqul jam'i, itu peletakan tayakun sama syak itu sederajat apa enggak? Tetapkan dulu di situ. Nah kalau di sini bahasa seperti ini Ustaz. Idza tayaqqana at-taharata wal hadasa. Dia tidak menggunakan au. Iya, nah maksudnya sederajat apa enggak di situ? Kalau au atau am kan kita bisa paham ya. Nah, di situ maksudnya derajat apa enggak itu? Kayak konannya itu 50%, kemudian syak juga 50%. Ya kalau memandang dari sini ya sederajat. Nah, oke, ya, terus. Nah ini deh. Kalau memandang dari ini, karena dia menggunakan satu fiil saja, hanya satu fiil tayaqqonanya saja. Berarti hilang. Tayaqqona at-taharata wal hadas. Nah, Artinya contoh ini sama dengan ini. Biar tidak terlalu makan waktu lama. Jangan dimakan, Ustaz. Beri tasawur, gambaran yang realita tentang masalah yang kedua itu. Yang mana? Idza kana qablatul syamsi mutatahhiran. Ya, itu yang bikin bingung. Enggak bingung ini, Ustaz. Ya, kasih gambaran real itu. Baik. Maksudnya Islam kan itu. Bingung. Itu ada tafsir lagi dulu. In kana qablatul syamsi mutatahhiran. Ada kasus Ustaz. Coba dibayangkan kasusnya. Ada seseorang sebelum terbitnya matahari mutatahhiran. Dia ini
dalam keadaan suci, ya kan? Fananduru. Maka kalau ada kasus seperti ini, kami kata Mbah Musonifnya ini, yuzalu yaqinul hadasi as-sabiq bisyakki wa fihi qarinatu ihtimalin anna taharatahu innama kanat tajdidan li taharah allati qabla tulu'i syamsi. Jadi begini Ustaz. Yakin dengan adanya taharah sebelum terbitnya matahari, kemudian muncul hadas. Kemudian warada alaihi hadasun. Kemudian muncul hadas fa'azalaha. Kemudian apa? Otomatis taharahnya menjadi hilang. Fahuwa yashuku. Fahuwa ini tartib yang sedikit ya. Fahuwa yashuku halil taf'a. Tapi dia ragu Ustaz. Apakah hadasnya hilang sebab taharah atau sebaliknya atau tidak? Hadasnya hilang atau tidak? Fala yuzalu yakinul hadasi as-sabiqi bisyak. Maka keyakinannya tersebut, yakin dengan hadasnya tersebut tidak bisa dihilangkan sebab adanya syak. Artinya keyakinannya tetap yakin seperti itu. Wa fihi qarinatu ihtimalin, dan ini merupakan qarinah yang ihtimal itu apa ya? Kalau Jawanya mempertat. Bahasa sekarangnya apa ya? Berpotensi. Potensi ya. Anna taharatahu innamaka orang tersebut suci. Innamaka nat tajdidan li taharah. Innamaka nat tajdidan li taharah. Hanya saja orang ini melakukan tajdidun untuk bersuci seperti yang dijelaskan ke Ibu Sro kemarin. Misalkan saya ini punya wudhu atau enggak, berarti kan dia tidak ada kejaziman, tidak ada kemantapan di dalam hati. Kemudian dia niat wudhu, dia tajdidul wudhu misalkan. Dia tajdidul wudhu, tapi dengan tajdidul wudhu tadi, dengan saat dia berwudhu, dia tidak mantap dengan niatnya. Apakah saya ini punya hadas atau saya ini dalam keadaan suci? Intinya saya wudhu. Maka wudhunya ini kan tidak dianggap sah. Maka orang ini nanti dianggap sebagai hadas. Kalau dia terbiasa untuk tajdidun li taharah. Seperti itu. Beda halnya ketika idza kana la yaqadu tajdidat taharah. Apabila seseorang ini tidak terbiasa untuk tajdidul wudu, maka orang ini nanti dihukumi sebagai orang yang suci. Taklikannya li'annahu yab'adu taqdira tawalayit taharataini wa ta'akhkhara al-hadas ba'dahuma. Bal inna taharatahu waqa'at ba'da hadasin fahuwa al-an mutatahhirun wa fihi qarinatu adami tiyadihi tajdidal wudu. Paham tak? Jadi Ustaz, agak bulat sih Ustaz aslinya Ustaz. Kalau saya memahaminya begini, ya langsung ambil simpelnya aja lah. Ini kan kondisinya, dia ini kondisinya orang yang sudah terbiasa memperbaharui wudu. Nah, dia wudu terus nih, sampai suatu ketika dia ragu. Gara-gara ragunya itulah, maka wudunya itu dianggap batal karena ada potensi, gitu aja lah gampangnya. Yang saya pahami sih Gampang itu. disederhanakan seperti itu. Segampang itu sih. Sikul itu juga harus dipahami. Timbul ragu dari apa? Apakah karena pernah melakukan hadas, sebab tidur tadi, atau dengan bersentuhan yang apa? Karena kalau tidak ada sebab, nggak akan ada timbul ragu. Pasti ada sebabnya. Karena itu. Itu dia. Makanya tadi saya bilang, ini kan saya mau disederhanakan kok kayak menyederhanakan persoalan. Ya intinya saya buat Anggaplah gini kasusnya itu. Kasusnya itu dia yang membuat dia ragu itu karena misalnya dia ke masjid bareng istrinya. Habis wudhu di rumah itu, pakai motor ke masjid bareng istrinya. Pas turun dia menyentuh sesuatu dari istrinya, dari tangan misalnya. Tapi dia nggak bisa memastikan apakah yang disentuh itu kulitnya atau masih ada penghalang mau kena, misalnya begitu. Jadi paham ya? lebih sulit dari itu. Nah, misalnya kasusnya begitu itu gimana berarti? Iyalah kalau dia Orang yang ragu, terbiasa wudhu. kalau dia ragu, maka batal jadinya.
ragu apakah tadi nyentuh atau tidak, nyentuh Iya. secara langsung atau tidak. Iya. Tapi dengan syarat dia terbiasa Ya, terbiasa berbawi wudu. Heeh. Apa begitu, Ustaz? Iya, kalau di sini, kalau ibarat di sini memang ya tadu tajdidat taharah. Dan aku Berarti bukan saya lah itu. Ya gimana Ustaz? Asal ada saya itu saya lihat bukan kita saya pernah ketika saya kita aku itu dia kalau yakin masuk kita ini barusan dibaca. Saya baru ingat. Masuk kan? Ya, Ustaz, dimaafkan, Ustaz. Ya, dimaafkan. Ya sih, kan pasti ada sebabnya lah keraguan itu. Nah, ketika ragu itulah. Ya, redaksi hadisnya buka dulu lagi. Heeh. Kan mungkin zaman rasa lebih jelas. Ya, yang Sudah siap. Tulis samsi duhur berarti. Qabla tulu syamsi berarti Sebelum duhur. sebelum berarti. Kalau sebelum duhur itu namanya zawal kan? Iya, tulu Tulu ini sebelum pagi lah, pagi. pagi. Umum kan di pondok itu kalau Seperti itu. Kan masuk gitu. Ya. di sampingnya Ya. Kalau kentut kan ini kan. Ya kalau mau kentut. Yang lebih gampang ya itu lah. bab kali ini Pak lebih mempertahankan status keutuhan. Kalau bab kemarin kan apa lebih Menggagalkan. Pak Ahmad dari dulu juga. Oh iya. kemarin itu al-jazmu dunia Al-jazmu finniyah. apa itu penyebab jazm tidak mungkin ada itu syak. Syak. Oleh karena itu pembahasannya mirip. Nah, makanya bagi yang bingung mengambil keputusan ini ya bagus, apalagi kalau kita ditanya wudhu aja sudah sholat. Nah, gitu ya. Menghadaskan diri. Tapi kalau kayak yang disampaikan beliau tadi, Ustaz, dia sebelumnya punya wudu, kemudian dia yakin kalau dia Punya wudu, suci, itu kan, ya. Karena sebab tertentu, kemudian dia ragu, apakah tadi saya nyentuh istri misalnya atau tidak. Batal berarti. Sementara kondisinya dia itu tidak tajdid dunia, tadi kan tajdid dunia kan? Tajdid dunia. Tajdid wudu. Wudu, ya. Dia sering memperbarui wudu. Ya. Nah, dalam kondisi begitu itu kemudian kita memutuskan adalah saya Suci tetap berarti. suci. La yazulu. Di sini pakai la yazulu, pakai waw. Berarti tetap suci ya. Kecuali Tetap suci. tadi kalau Itu yang B misalnya itu. sudah terbiasa. Skenario kedua tuh. Nah, Yang B itu. berarti dia itu kalau sudah terbiasa memperbarui wudu maka batal. Kalau tidak terbiasa begitu maka suci. Tapi yang lebih afdol. Lebih afdol dia menghadaskan dirinya. Iya, iya, iya. Ada si aku. Ada si aku. Pegang tangannya masukkan ke sini. Gimana? Ambil keputusan ada semua ya, saya cuma menggiring saja. Ah, siap. Iya, iya. Al-yakinu la yuzalu bisa La yazul. Ya. Ada biasanya dengan dua ibarat itu. Ya. Tapi kalau sudah permasalahan yakin, berarti tidak mungkin menyertakan syak. Ya. Hanya peletakan syak itu kapan? Ketika problemnya ada yakin, ada syak. Berarti al-yakin la yuzalu atau la yazalu bisa kan nggak masuk di sini. Kan gitu. Maka masuklah ke bab al-aslu bapak umat kan begitu. Ya. Gitu. Betul? Ya, artinya gini. Ada kan kaidah-kaidah yang masuk kepada al-yakinu la yazulu bisyak. Al-aslu baqa'u makana ala makana itu sebenarnya masuk kepada bab pertama daripada al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah al-yakinu la yazulu bisyak itu punya furuk lagi, punya cabang lagi. Cabangnya salah satunya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, di sini yang dimaksud al-aslu baqa'u makana ala makana, makna hadzal qaidah annal asla yabqa ala makana alaihi hatta yaquma ad-dalilu ala khilafihi.
Artinya begini, kaidah ini asalnya tetap. Hukum asalnya nanti menjadi tetap hatta yakuma. Ketika menggunakan hatta di sini sudah berarti mencangkup semua, Pak. Tidak ada tersisa sama sekali. Nah, hatta goya. Hatta yakuma ad-dalilu sampai terjadi apa? Tanda-tanda atau bukti bahwa terjadi kekhilafan atau perbedaan dari keyakinan tadi itu. Seperti itu. Ada pemicu. Ada pemicu. Nah, dari itu anak ingin tasawurnya lebih jelas lagi. Di dalam masalah ya'khudhu biyaqinihi. Ya'khudhu biyaqinihi. Nah, itu menurut ya Biyaqin. masih belum apa itu. Bukan problem yang tadi ya, yang dengan wow itu yang Siap. Nah, itu kan kita harus lebih Ya. lebih valid. Maksudnya gimana? Makanya tadi saya katakan lebih serunya tuh Itu ke analogi ke keadaan bagaimana orang mengatasi ya kudu biyaqini di situ. baik Keadaan langsung ke keadaannya. keadaannya. Tadi kan permasalahannya seperti ini, ada penggambaran, ada orang yang hendak melakukan sholat, cuma syakka kemudian dia ragu. Apakah Mau sholat berarti kan? mau sholat kemudian dia ragu? Apakah dia dalam keadaan hadas atau dia dalam keadaan suci? Kemudian tapi dia ada kasus seperti ini, ka'an dakhala al-khala wa qada hajatahu. Dia melaksanakan hajatnya. Tsumma syakka ba'dahu, hal tatahharu amla, apakah dia telah bersesuci atau belum? Tadi saya kan qadiyal hajah. Tadi saya sudah bersesuci atau enggak ya? Seperti itu kasusnya. Fahuwa muhdisun. Kalau terjadi kasus seperti itu, berarti kan awal kasusnya itu dia qadiyal hajah, kemudian dia ragu setelah keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi dia kepikiran, tadi saya ini wudu atau tidak. Berarti kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Maka hukumnya apa? Muhdisun, dia orang yang hadas. Li'annahu al-yakin. Wa kadzalika law tayaqqana annahu tatahhara. Dan perihal seperti itu juga apabila dia yakin bahwa dirinya suci, kemudian dia ragu karena ada pemicu. Ba'dahu, hal ahdas amla? Apakah dia itu hadas atau tidak, atau hadas atau suci? Fahuwa mutatahhirun, maka orang ini dianggap orang yang suci li'annahu al-yakin. Berarti kasusnya ya kurang lebih dengan kalau menurut saya tidak ada bedanya Ustaz. Artinya begini. Yang mana yang terlebih dahulu terjadi, maka itulah yang diambil, yang menjadi keyakinan. Sama dengan orang sholat 3 rakaat, tapi dia ragu. Tadi saya sudah 3 atau 2, maka mengambil yang al-aslunya, yang awalnya itu. Ya maka di sini makna al-aslu itu jangan dimaknai asal pokok permasalahan, tetapi asal kejadian saja. Gitu. Berarti 3 kalau salah tadi. Iya. Dua lah yang yakin. Lu enggak tadi 3 kok. Nah, misalkan ada orang sholat sudah 3 rakaat misalkan, tapi dia ada keraguan. Ada keraguan apakah saya ini sudah 3 atau 2. Maka al-aslunya sebelum 3 berapa? Kan 2. 2. Begitu. Oh gitu. Yang 2 yakin. Saya 3 sama 4. Itu kalau Lain Ustaz. Bukan poligami 4. Tapi supaya tidak panjang waktu Ustaz, supaya audiennya penasaran tambah ke sini kan enak. Dan nanti Ya, aja nanti aja di pembahasannya. belakang. Iya, Ustaz. lanjut Kita di kamar aja nanti. Sesi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini potong. Saya lanjutkan ya Ustaz. Lanjut ke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sesi ketiga, sesi terakhir di streaming. Ya ini sesi pengkajian ilmu tasawuf. Kitab yang saya jadikan acuan adalah kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Bikin dungu nggak nih? Insya Allah ini mencerahkan, tidak bikin dungu sebagaimana ada sebagian orang yang menuduh demikian. Kitab yang Di bagian dekat lah ya. saya pegang kitab sarahnya ini yakni judulnya Sirajut Thalibin karya saya
Ihsan Jampes. Halaman ke 198. Dari yang sudah dibaca sama Ustadz Walid kemarin atau Ustadz Muhammad Abu Yazid Al-Bustami, sebenarnya saya mau lanjut ke alasan kedua. Tapi ya, karena tidak nyaman dengan penulisnya, sepertinya tetap saya baca hanya singkat-singkat karena poinnya tetap sama sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Qala al-Fudail rahimahullahu taala berkomentar atau berpendapat Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Perlu diketahui bahwa beliau ini adalah dulunya seorang pembegal ya. Beliau juga seorang pembegal, suka ngambil harta orang di jalan, maka saya sebut pembegal tadi. Kemudian sampai suatu ketika akhirnya beliau bertaubat gara-gara mendengarkan surah Al-Hadid ya, ayat ke-16. Ini beliau bertobat. Nah, di sini dicantumkan atau dikutip salah satu pernyataan beliau yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yakni tema kita tentang tafarrud, yakni menyepi, menyendiri, mengambil jarak spiritual kepada sesama manusia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dalam kesempatan ini, konteksnya yang kita bahas ini adalah, jadi Minhajul Abidin ini menjelaskan, untuk betul-betul mencapai derajat seorang hamba, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 7 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama, menjadi seorang hamba, kalau kita mau beribadah, tahapan pertamanya adalah ilmu. Kita harus mengetahui, harus punya bekal ilmunya, baru kemudian kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Nah, itu sudah dibahas di akobah pertama. Kemudian akobah keduanya adalah akobatut taubah. Harus taubat dulu. Kenapa? Karena seringkali orang yang belum melaksanakan taubat, justru hal tersebut membuat dia malas untuk melakukan serangkaian ibadah. Karena ada dosa yang menumpuk tadi itu. Itu di akobah kedua. Di akobah ketiga, yang sedang kita bahas sekarang ini, adalah akobah awaik ya. Yakni penghalang-penghalang ketika kita melaksanakan ibadah. Satu, kemarin disebutkan penghalang pertama ketika kita melaksanakan ibadah adalah dunia. Artinya ketika kita masih sibuk dengan perkara duniawi, itu salah satu faktor yang membuat kita terhenti atau bahkan tidak melaksanakan sama sekali ibadah kepada Allah. Kemudian penghalang yang kedua justru adalah makhluk. Ini yang sedang kita bahas ini. Kenapa kita bisa terjerumus tidak melaksanakan ibadah? Di antaranya adalah karena ada makhluk. Dalam konteks ini, karena kita manusia adalah sesama manusia. Nah, itu juga bagian dari makhluk. Jadi masalah mati atau tidaknya lampu itu tidak menjadi persoalan bagi kita untuk terus melanjutkan kajian. Alhamdulillah masih hidup lagi. Agak deg-degan juga. Nah, solusinya karena makhluk ini menjadi penghambat kita untuk beribadah, solusinya adalah tafarrud, yakni menyendiri atau menjauhi manusia, karena manusia pada saat itu sudah menjadi penghalang. Nah, di sini dijelaskan, hadza zaman ihfaz lisanak waqfi makanak wa alis qalbak wa khudh ma ta'rifu wa da ma tunkiru. Zaman seperti sekarang ini di zamannya beliau ya, apalagi di zaman kita saat ini, adalah zaman di mana kita harus menjaga lisan, jagalah lisanmu, kemudian bersembunyilah di tempatmu, kemudian juga obatilah hatimu, ambil yang ma'ruf, termasuk juga jari-jari kita, ambillah yang ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar. Kira-kira itu poinnya. Kemudian waqala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga memberikan komentar di sini terkait tema ini. Hadza zamanus sukut. Ini adalah zaman di mana kita harus berdiam diri. Waluzumul buyut, diam di rumah. Waridho bil qut, kita harus rela terima apa yang kita makan sekarang ila antamut. Ini bahasanya agak puitis ya. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridho bil qut ila antamut, sampai kita mati. Berikutnya Wa'an Daud At-Ta'i, dari Imam Daud At-Ta'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Sum'anid dunia, coba tulikan telingamu itu dari dunia. Jangan dengar-dengar lagi masalah tren ini, tren itu, kita latah mau ikut dan seterusnya.
Waj'al fitratakal akhirah. Jadikan akhirat itu sebagai cemilannya, sebagai cemilanmu. Jadikan akhirat itu sebagai makananmu. Wa firra minan nas, jauhi, tinggalkan manusia itu firaraka minal asad, sebagaimana ya engkau meninggalkan atau lari ketika bertemu dengan singa. Wa an Abi Ubaidah, dari Imam Abu Ubaidah, ma ra'aitu hakiman qattu illa qala fi aqibi kalamihi. Tidak pernah aku melihat ada orang yang bijak, sama sekali saya tidak pernah melihat ada orang bijak, kecuali di ujung pembicaraannya, closing statementnya, dia akan berkata, in ahbabta alla tu'rafa fa anta minallahi ala bal. Oh, ini keren sekali ya. Kalau kamu itu masih suka, kalau kamu itu senang untuk tidak dicintai, kita sudah ada di posisi seperti itu. Berbeda halnya kalau kita masih senang popularitas, suka jabatan, Surya misalnya. Atau sekjen tadi itu ya. Nah, masih suka dengan hal yang seperti itu, atau kita masih senang dan sudah dikenal. Iya. Kalau kita sudah sampai di level tidak suka viral, fa anta minallahi ala balin. Maka di sisi Allah kamu itu sudah sesuatu yang penting. Sesuatu banget lah di sisi Allah ya, di sisi Allah. Artinya kalau kita sudah tidak dikenal oleh manusia, maka satu-satunya pilihan adalah kita dikenal oleh Allah, sesuatu yang penting di sisi Allah. Wal akhbar fi hadzal bab, khobar-khobar terkait bab ini aktsaru min ayyahtamilaha hadzal kitab. Itu banyak sekali sebenarnya kalau mau dimuat di dalam kitab ini. Waqad sannafna fihi kitaban mufradan wa sammainahu kitab akhlaqil abror wan najati minan nar. Dan saya sudah menulis kitab tersendiri, kitab khusus terkait pembahasan tersebut. Kemudian saya menamai kitab tersebut dengan judul kitab akhlaqil abror, kitab akhlaqil abror wan najah minal asrar. Asrar ya. Di sini asrar tadi. Asrar. Iya. Faqif alaihi tarul ajab. Faqif alaihi tarul ajabal ujab. Silahkan kamu pelajari kitab tersebut, nanti kamu akan mendapati banyak sekali hal yang menakjubkan, banyak sekali hal yang luar biasa dalam pembahasan kitab tersebut. Nah, ini kalimat yang sering kita kutip nih. Wal akil yukfihi isyarah. Ada tambahan di bawahnya lagi, wal ghafil la yufiduhu sharihu ibarah. Tapi di bawahnya, enggak ada di situ. Bukan di matanya, tapi di syarahnya. Orang yang berakal cukup untuk diberikan isyarat. Kalau memang kita semua ini adalah orang-orang yang berakal, tidak perlu terlalu panjang lebar pembahasannya. Tapi kalau kita termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai, sejelas apapun, selugas apapun penyampaian yang sudah kita sampaikan, maka itu tidak cukup untuk memberikan faedah kepadanya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah bifadlihi. Allah lah wakilnya taufik, pemiliknya taufik dan hidayah dengan keutamaannya. Oke, titik. Itu poin yang kita akan skip karena pembahasan utamanya atau poin-poin utamanya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini pembahasan yang akan kita ulik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus tafarrud? Kenapa kita harus uzlah? Kenapa harus kita menjauhi untuk dikenal oleh manusia? Satu, di pertemuan sebelumnya sudah dikasih alasan. Alasannya adalah karena ketika kita bertemu dengan manusia, manusia itu seringkali menjerumuskan untuk tidak melaksanakan ibadah. Nah, sebagaimana di awal tuh, ketika Imam siapa? Al-Asam? Siapa? Oh, iya. Imam siapa? Imam Hatim Al-Asam. Beliau menyampaikan bahwa ya saya minta ke orang tua, ayo sama-sama belajar. Tidak mau dia. Ya sudah, kalau tidak mau ya kalau kamu tidak mau ya doakan aja lah, fasilitasi. Jadi donatur. Jadi donatur atau nyumbang doa lah. Kalau tidak bisa juga ridho, rela. Ya kalau tidak rela minimal jangan benci. Tidak benci mau. Itu pun tidak mau juga, ujung-ujungnya apa? Mencelakai. Artinya dia malah memusuhi kita. Udahlah tidak mau ikut ngaji, tidak mendoakan, masih memusuhi kita, bahkan menjerumuskan kita. Itu alasan pertama kenapa kita harus melakukan uzlah.
atau menjauhi manusia. Dalam hal ini, Kalau tren anak sekarang tuh ini, sok alim, sok ngaji gitu. ya kan kata mereka terserah lah. Iya. Ya, biar kita paham konteksnya sekarang gimana. Abai aja gitu, biarkan aja. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua di sini, wa ammal khoslatu tsaniyah. Ini bagian yang keduanya, alasan yang kedua, allati taqtadi at-tafarrudu 'anil nasi fi hadzal sya'an annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadah. Alasan keduanya adalah karena manusia itu seringkali justru menjadi faktor utama yang menghancurkan, meruntuhkan semua apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah. Udah capek-capek ibadah, sholat, sedekah, puasa, tahajud, baca Quran, udah capek tuh, cicak aja sampai itu barusan tuh. Capek-capek kita bangun malam, tahajud ya dan seterusnya. Tiba-tiba ketika bertemu dengan manusia, kita pamerkan kepada mereka, runtuh semua hasilnya tadi. Pahalanya hilang semua. Jauh panggang daripada api. Illam ya'simillahu subhanah. Kalau Allah tidak menjaga kita, ketika bertemu dengan manusia, hilang semua itu. Bisa babi ma ya'ridu min kibalihim min dawa'ir riya' wat tazayyun. Alasannya ya, sebabnya adalah karena ketika kita sudah ada di hadapan mereka, di sisi manusia, itu akan ada satu faktor, kita termotivasi untuk riya. Riya itu kita punya hasrat untuk dilihat. Riya dari kata ru'yah, kita pingin dilihat. Beda dengan kalau kita bercerita. Misalnya, alhamdulillah, ini saya cuma cerita ya. Ini, motifnya dia bilang tahadus bin ni'mah. Ya ucapan doang. Iya. Cuman karena ada kepuasan di dalam hati, itu namanya sum'ah. Tapi kalau kita menunjukkan, melihatkan, nih sebagai bukti bahwa saya orang alim, nih belajar. Kajian mampir serangan misalnya, ya kan sebenarnya ngeritik diri kita sendiri. Pamflet kita share kan, branding diri dan seterusnya. Nah, agar terlihat intelek seperti itu, menunjukkan seperti itu namanya riya ya. Kalau tujuannya adalah ingin mendapatkan kedudukan di sisi orang yang melihat. Sengajalah. Karena saya tahu ilmunya nih, sengaja saya sholat Allahu Akbar, tangan begini. Duh, pelakunya tak lihat. Lo lagi. Ini saya tidak menyinggung seorang, karena itu kan masalah hati masing-masing gitu loh. Seiring gitu. Ini kan masalah hati masing-masing, ya. Karena ini ada tipis sekali perbedaannya nih antara dakwah dengan riya. Kita maksudnya kan ingin dakwah nih, ngaji nih kan, belajar nih, ayo ngaji. Seolah-olah dakwah, seolah-olah syiar. Tapi itu ada penghalang yang tipis sekali. Dengan riya. Kalau tujuannya lillahi ta'ala memang mau betul-betul mengajak, ibadah tuh. Tapi kalau tujuannya agar terlihat intelek, jatuhlah dia pada riya. Gara-gara apa? Ketemu dengan orang. Nah gitu dia. Ini yang disalahkan orangnya sendirinya. Maksudnya gimana itu, Ustaz? Ketemu dengan orang, itu dia. Problemnya itu dirinya. Dirinya sendiri dong, dirinya sendiri pasti. Makanya menganjurkan jangan bertemu orang. Ini kan bagian dari tahapannya nih. Tapi apakah ini adalah puncak? Berarti kita harus meninggalkan manusia terus? Enggak. Karena ini bagian dari tahapan-tahapan spiritual. Ya kita jangan sok bilang, enggak, insya Allah saya kalau ketemu dengan orang, jangan bilang begitu. Ketika ketemu, ya siapa pelakunya? Ya kita sendiri. Ya saya sendirilah, saya sendiri. Bagaimana kaidahnya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya itu kan ada bahasa ini. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, al amal li ajlin nas syirkun. Syirik, iya. Di sini disebutkan. Makanya kalau kita tujuannya gara-gara manusia mau mengerjakan atau meninggalkan, salah semua itu. Intinya kan di situ. Nanti kalau kita meninggalkan karena manusia agar dilihat, agar diketahui, oh itu sengaja tidak pakai gamis lah seperti saya misalnya. Supaya terlihat rendah hati. Atau ketika tangan saya dicium ditarik. Supaya apa? Supaya terkesan rendah hati. Bukan tawadhu, tawabu. Dari kata tabu ya, perut artinya. Artinya pengen
pengen dipuji. Jadi bukan persoalan yang tampak, tapi persoalan apa yang ada di dalam hati. Pun juga mengerjakan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah. Harusnya kan lillahi ta'ala, kan begitu kan. Selepas duhri misalnya, salat duhur, ujung-ujungnya kan lillahi ta'ala. Tapi ini karena manusia, maka sebenarnya ibadah itu bukan dipersembahkan kepada Allah, tapi ibadah ini justru dipersembahkan kepada makhluk. Terus orang-orang di pojokan yang tidak sholat itu bilang, kan mending tidak Yang sholat. mana? Kayaknya tidak ada orang di pojokan. Udah ada. Tapi setan. Setan lagi yang disalahkan. Nah, itu kalau dilihat. Ada juga penghalang yang tipis sekali, yakni antara tahadus bin nikmah dengan sum'ah. Tipis juga sekali nih. Ya, kita sih ngomongnya ini cuman tahadus bin nikmah. Alhamdulillah saya setiap malam baca surat Tabarok. Kaki boy. Udah tak peduli lah. Ya padahal kok kia kan biasanya kan begitu juga. Maksudnya ini wanti-wanti untuk kita. Ketika mengucapkan begitu, kita semua ini ya, ngeri-ngeri sedap lah. Iya, kecuali penghalangnya itu tipis banget gitu loh. Iya, kalau betul-betul lillahi ta'ala, maksudnya memotivasi mereka sehingga mereka tahu nikmat Allah begitu luas, sehingga saya yang dulu jamet itu loh bisa begini sekarang gitu ya. Kan Anda dulu jamet kan? Anda. Itu black backgroundnya. Kenapa? Alhamdulillah bisa umroh. Oh. Alhamdulillah, amin. Kalau niatnya lillahi ta'ala, tapi kalau ada niatan di dalam hatinya ingin mendapatkan kedudukan di sisi orang tersebut, nah jatuhlah dia kepada sum'ah. Ngeri. Makanya bahaya sekali kalau bertemu dengan orang ini. Walaqad sadaqa Yahya ibnu Mu'adzin Ar-Razi rahimahullah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, semoga Allah merahmati beliau, haitsu qala, ketika beliau menyatakan bahwa ru'yatun nasi bisatur riya. Dilihat manusia itu ya itu sudah ladang basah bagi riya gitu. Hamparan luasnya bagi riya. Wa haula'i zuhad qad khafu ala anfusihim min hadzal makna hatta taruku al-mulaqata wa tazawwur. Sampai-sampai mereka itu orang-orang yang zuhud, orang yang betul-betul tidak senang dengan dunia, yang menghindari duniawi, termasuk diantaranya yakni manusia-manusia ini, mereka itu takut, mereka khawatir pada diri mereka sendiri. Nah, ini penguatnya tadi. Jadi yang dikhawatirkan itu ini bukan soal orang lain, manusia-manusia itu, tapi sebenarnya soal diri kita sendiri. Mereka semua itu takut, khawatir pada diri mereka sendiri. Dari makna ini maksudnya min hadal makna ini adalah riya dan tazayyun tadi itu. Untuk riya ingin dilihat orang dan untuk bermanis-manis di hadapan orang. Ya, saya terpikir juga ya. Kita mau ngaji menyiapkan banyak kalau tujuannya adalah agar dapat ilmu bersama, ibadah tuh. Tapi kalau tujuannya pamer ilmu, jadi Insyaallah. aduh, itu ngeri. Makanya jaga. Masalahnya hati, memegang hati, mengendalikan hati itu tidak semudah memegang botol ini. Gelas ini ya. Kalau gelas ini kan tidak jatuh nyaman megangnya. Hati itu lebih licin dari belut ya. Susah mau dikendalikan. Sampai saking orang-orang zuhud itu ingin menghindari riya dan tampil perfeksionis di hadapan orang. Lo banget itu. Ya gue banget ini. Mereka itu sampai meninggalkan, mereka sampai tidak mau untuk bertemu dan bertamu ya. Bertemu dengan orang lain dan berkunjung kepada orang lain. Karena saking khawatirnya mereka dengan diri mereka sendiri. Walaqad dzukira anna Harima bin Hayyan, dan sungguh telah disebutkan bahwa salah seorang wali, ini disebutkan dalam kitab Ahliyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, beliau ini adalah ahadan li auliya al-masyhurin. Beliau termasuk salah satu walinya Allah yang cukup masyhur ya. Syekh Harim bin Hayyan
Qala, yang mana beliau berkata li Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni ya. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau berdua. Ya Uwais, wahai Uwais. Ini wali nih. Wali suatu ketika berkata sesuatu atau menyampaikan sesuatu, bilang kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, silna biziarah waliko. Ayolah coba kita sambung silaturahmi dengan berkunjung atau bertemu. Ini wali nih padahal yang ngajak nih. Faqala Uwais, kemudian Sayyidina Uwais menjawab, qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka min huma wa huwa ad-du'a ala dhahril ghaib. Saya sudah menyambung silaturahmi dengan cara yang paling bermanfaat daripada ziarah ataupun bertemu, daripada berkunjung ataupun bertamu tadi itu. Apa yang beliau maksud menyambung silaturahminya itu? Yaitu dengan berdoa ketika tidak di hadapanmu. Jadi bertemu berpotensi riya. Jadi yang lebih bermanfaat untuk kita berdua adalah ya saling mendoakan ketika tidak bertemu. Itu lebih baik. Li'anna ziyarah wal liqa ya'ridu fihima at-tazayyunu war riya. Karena sesungguhnya bertemu, berkunjung ataupun bertemu itu akan menampakkan, akan memotivasi untuk melakukan tazayyun, memperindah diri agar tampak perfeksionis di hadapan orang, dan juga riya. Wakila li Sulaiman Al-Khawas hina qadima Ibrahim bin Adham, dan juga ada satu cerita ini di mana ada seseorang memberi saran kepada salah seorang ulama namanya Sulaiman Al-Khawas. Yang mana satu ketika ada seorang ulama ini datang, ulama besar datang, namanya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham, ulama besar nih, suatu ketika datang ke kota beliau, ke kotanya Syekh Sulaiman Al-Khawas. Lalu ditanyalah kepada Syekh Sulaiman tadi itu ada Syekh Ibrahim bin Adham itu datang. Kamu tidak mau datangkah ke beliau? Kemudian ini jawaban beliau ekstrim nih. Faqala li'anna alqa syaitonan maridan ahabbu ilayya min liqa'ihi. Bertemu dengan setan, yang mana setan itu adalah setan yang durhaka ya. Bertemu dengan setan yang durhaka itu lebih aku sukai daripada ketemu si ulama itu. Misalnya ayo kita pergi ke Ustaz Ruswan, ketemu dengan Ustaz Ruswan, lebih baik saya ketemu dengan setan. Wah gitu. Gawat omongannya tuh. Kaget orang tuh. Wadalika kemudian pastangkaru dzalika min qaulihi. Orang-orang kemudian mengingkar, kok kamu ngomong gitu? Seburuk itu kalau Ustaz Ruswan? Bukan, jangan salah paham. Soalnya Ustaz. Pakola akhirnya Syekh Sulaiman tadi itu memberikan penjelasan, inni akhafu idza laqituhu an atazayyana lahu wa idza laqitu syaitonan imtana'tu minhu. Kalau saya bertemu dengan Syekh Ibrahim bin Adham tadi itu, saya khawatir di hadapan dia nanti saya memperbagus diri, agar tampak profesionis, agar tampak orang soleh, agar tampak orang alim dan seterusnya. Sedangkan kalau saya ketemu dengan setan, ya saya justru akan membentengi diri, akan menjaga diri, akan mencegah diri saya dari hal-hal yang buruk. Jadi jelaslah konteks yang dimaksud oleh beliau itu, bertemu dengan orang alim lebih baik saya bertemu dengan setan. Kenapa alasannya? Kalau ketemu saya dengan orang alim, saya langsung pura-pura soleh. Begitulah kira-kira. Agar terlihat saya sebagai orang baik, agar nampak posisi kebaikan saya di hadapan dia. Itu riya jadinya. Kalau tujuannya agar mendapatkan kedudukan di sisi orang tersebut. Kalau saya ketemu dengan setan, tidak. Justru ketemu dengan setan itu, jelas-jelas setan nih di hadapan saya. Saya akan menjaga diri saya. Titik sampai di situ pembahasannya. Saya tambahan terakhir. Tadi intinya, baik riya ataupun sum'ah, itu sama-sama ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Gimana caranya supaya saya terlihat bagus oleh orang lain? Itu intinya, baik riya atau sum'ah. Nah, riya dan sum'ah ini adalah dua penyakit hati yang akan meruntuhkan semua pahala ibadah yang sudah kita hasilkan tadi, yang sudah kita dapatkan capek-capek. Ini ada riya, ini ada sum'ah. Yang mana keduanya ini ada dalam satu cakupan yang lebih besar, namanya adalah hubbul jah. Ini cinta kedudukan. Kalau orang sudah senang dengan jabatan, kedudukan, gila hormat,
itu cakupan besarnya, maka besar kemungkinan ada di dalamnya itu ada riya, ada sum'ah. Beli satu dapat beli satu dapat dua. Bahkan ada kibirnya juga. Nah, di sarahnya nih saya singkat-singkat aja lah. Hubbul jah, cinta kedudukan. Di situ ada penyakit-penyakit yang kalau dia misalnya dia kan pengen diakui sebagai orang hebat nih. Hubbul jah, dia suka seneng dianggap huwah agar dianggap orang soleh gitu ya. Kalau dia bangga dengan kesombongan dengan apa yang sudah dia lakukan, saya sudah sholat banyak, tahajud terus misalnya. Tidak pernah saya ceritakan ke orang, tidak pernah saya tunjukkan ke orang, tapi saya bangga dengan diri saya sendiri. Gimana, oh, ini soleh sekali gue ini tengah malam gini gue bangun misalnya. Kibir namanya, sombong. Kalau ditampakkan ke orang, riya namanya. Bukan ujub ya? Hah? Bukan ujub. Kalau di sini kategorinya riya, kibir. Kalau ditunjukkan ke orang, namanya riya. Maksudnya memang betul dia sholat di hadapannya. Pamer. Tambah lebih semangat lagi gitu. Tapi kalau dia ceritakan ke orang, namanya sum'ah. Jadi lengkaplah di situ. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang bukan keduanya. Ya ini hanya di dalam diri saja. Jadi sama-sama bahaya juga ketika bertemu dengan orang lain. Walhasil alasan kedua kata Imam Al-Ghazali, kenapa kok kita dianjurkan untuk mengambil jarak dengan manusia, kita tidak terlalu sering-sering ketemu manusia adalah karena seringkali ketika kita sudah capek-capek melaksanakan ibadah, kita sudah dapat pahala dari ibadah tersebut, ketemu dengan manusia, runtuh semua pahalanya. Kalau riya kan dilakukan sekarang, baru dapat bentar, langsung runtuh. Yang eman itu, kalau udah bertahun-tahun yang lalu kita sudah, apa misalnya, sudah sering istiqomah tahajud lah. Bertahun-tahun tuh dia diem aja. Suatu ketika ikut majelisan, lalu cerita, saya alhamdulillah ya, bukan apa-apa, ini tahadus bin nikmah. Ada kebanggaan dalam hatinya. Runtuh semua pahala sebelum-sebelumnya tuh. Waduh. Eman sekali. Ngeri. Ya minimal ini kan bekal, minimal ada remnya lah, walaupun kadang agak kebablasan kita. Minimal ada remnya. Jangan bilang kita masih jauh ya dengan. Ya memang betul masih jauh sih. Cuman jangan menutup peluang bahwa kita bisa sampai ke derajat tersebut dalam pikiran. Itu masih mungkin di dalam akal kita. Masih sangat mungkin untuk kita tempuh. Kalau tidak sekarang, ya dalam waktu dekat. Kalau tidak juga, semoga lebih dekat lagi. Wallahu a'la wa a'lam. Sampai situ mungkin yang dapat kami sampaikan. Sudah. Jadi saya dari awal sesi tasawuf ini ingin mendeteksi potensi kedunguan yang bisa terjadi ketika belajar dan menyimak materi yang antum sampaikan. Mana sisi dungunya? Ini memang ketika atau bahasa gampang itu ketika kita meminjam bahasanya yang di Instagram kemarin itu atau tadi demam tasawuf. Jadi ketika demam tasawuf berarti ketika mengamalkan pendapat atau perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada zaman syukur. Betul-betul dia berarti ya. Jadi dia mengamalkan setekstual itu. Iya. Jadi narasi-narasi tasawuf ketika diamalkan secara tekstual banget, itu yang bisa bikin berpotensi dungu. Ya, tanpa mengetahui konteksnya apa. Padahal kan kalau menjadi sosok yang sering di rumah bersama keluarga, bisnisnya autopilot, ya kan, investasi ke ayam, kambing, sapi, ya kan, nggak perlu masuk jam 7 dan pulang jam 8. Iya. Seperti perbudakan yang ada ya. Pengabdian. Iya betul. Enggak nyinggung siapa-siapa. Nyinggung yang ada. Berarti enggak bisa dikatakan dungu. Iya, Jelas. Berarti bukan hanya karena gagal memahami definisi ilmu tasawuf, baru gagal, tapi plus tidak tahu konteks. Ya sebab Kameranya nggak kesini ya? ya karena adminnya yang di situ bukan saya. Oh, iya. Ini plus juga mencatut nama Sum'ahan ulama. ya, sum'ahan. Hah? Plus juga mencatut nama ulama. Iya.
Oh iya, itu apa falasi maksud? Apa namanya, adu domba itu berarti. Jadi kita itu diadu sama ulama, kan itu ya luar biasa lah. Argumen itu kan Imam Syafi'i yang di kitab itu memang beliau masih belum pro dan belum tahu seluk-beluk tasawuf yang benar. Jadi yang dipermasalahkan di situ adalah seluk-beluk tasawuf bodong. Sudah dari dulu, bukan yang sekarang. Iya. Makanya yang dia bawa orang bertasawuf pasti banyak makan. Kan ada. Itu tasawuf bodong kesalahannya. Iya. Nah, gitu. Nah, kemarin kan sudah kita bahas di sini. Nah, Kalau melihat statement Imam Syafi'i di akhir beliau, itu kalau di Tanwir saya baca itu beliau mengambil dari itu Syekh Amin Al-Qudhi ya. ya. Sejaman dengan Sayyid Abbas ya. Sayyid Muhammad Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Marusi itu sejaman kemudian sejaman dengan Syekh Ahmad Zain Dahlan. Dari situ menulis itu argumennya. Imam Syafi'i itu di akhir hayat itu sering datang ilmu tasawuf, ngaji di kajian tersebut. Ditanya oleh Syekh atau anaknya atau Syekh itu murid beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya, "Syekh, kamu kok ngaji ke ilmu tasawuf?" Riwayat lain itu anak-anaknya Imam Syafi'i suruh mendatangi kajian tasawuf, tapi diarahin oleh beliau pas ini para ulama-ulama tasawuf, Imam Mubarak dan lain sebagainya. Di situ Imam Syafi'i mengatakan di dalam ilmu tasawuf itu ada ilmu yang tidak mungkin didapatkan untuk akhirat saya. Iya. Jadi memang untuk akhirat itu ilmu tasawuf, bukan di ibadah, tapi di akhirat. Ada jawabannya di situ. Nah, di situ Imam Ahmad bin Hanbal pun mengikuti metodenya Imam Syafi'i. Beliau mengikuti ngaji tasawuf juga kepada pakar tasawuf. Di dalam kajian itu di tasawuf. Saya tidak ada kitabnya ini, kalau ada saya bawa. Ya, berarti aku lebih condong ke mengarang Imam Syafi'i ini punya fase gitu ya. Nah, fase belum terlalu mempelajari tasawuf, di fase karena sebelum Anda dengar antum menjabarkan Dan tidak bertentangan tapi Ustaz Bayu. enggak belum. Iya. Anda sebisa itu gitu. Ibarat mondok ya kan, masa dia mondok hanya gigi terus. Pastilah ada mapel yang lain walaupun kadang masuk kadang enggak. Cuman yang Anda pengen deteksi tadi kedunguan, masih tentang kedunguan. Karena 4 kata kan yang disebut tadi dalam manakib ya. Manakib Syafi'i. Akul kan, banyak makan. Belajar tasawuf bikin banyak makan. Pengen mana nih? Oh, pengen banyak makan atau bisa melegitimasi banyak makan karena kita mensyukuri nikmat Allah. Iya mungkin. Ya, terus tadi naum, banyak tidur. Oh, ini biar kita nggak maksiat. Satu sisi bagus, cuma kalau over ya berarti lebih ke over ya kan, karena bahasanya kan naum yang tidur kebalalo. Apalagi tiga cara duanya kasul. Ya kan, aduh aku kalau ikut kajian ntar ketemu manusia. Tasawuf demam, demam tasawuf bodoh. Maka terakhir kudul, banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat ya. Iya. Jadi sudah benar lah apa yang disampaikan oleh konten kreator yang baru. Yang baru ya baru. Baru turun kamar. Dan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Karena sudah pada ngedit. Tapi yang lebih mengherankan itu kan di video tersebut yang dikutip itu kan kitab Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi. Diambil atau di screenshot dari Maktabah Syamilah. Ya. Padahal di beberapa paragraf sebelumnya itu ada keterangan dari Imam Al-Baihaqi. Kok nggak dibaca itu maksudnya? Ya namanya juga orang punya kepentingan. Ya makanya kan kalau yang bersangkutan itu karena tidak tahu atau belum selesai membacanya, kita bisa memaklumi. Tapi kalau semisal memang ingin mengadu domba, naudzubillah, itu berarti kan beliau sedang mengadu domba ulama dengan kita. Nah, Saya tambah sedikit Ustaz. Oh iya. Terkait beliau fikih sarjana. sama tasawuf itu Imam Malik berkata man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa
orang yang ahli fikih tapi dia tidak bisa tasawuf, maka dia tafassako, dia itu fasik. Lalu kemudian orang yang tasawuf tok tapi tidak didasari dengan fikih, maka dia itu zindik, kafir zindik. Orang yang bisa mengumpulkan kedua-duanya maka fakot tahakoko. Artinya tingkatannya itu sudah ya, tasawuf ya. Dan kita tahu Imam Syafi'i itu sudah mengambil hadis dari Ya. Malik sebelum ke Imam Abu Hanifah, Ya. Muhammad bin Hasan. Kan banyak kejadian. Berarti ini Ustaz. sudah fakut tahakoko ini ya, forum ini ya. Terkait apa itu zakat apa itu? Cuma atau gimana? Ah, tambahan Ustaz. Bukan. Saya mencontohkan itu apa zakat mal Ustaz. Zakat mal orang yang sudah kena nisab 1 tahun haul, kemudian dia mengurangi satu bulan lagi saya ini wajib zakat, maka saya kurangi, saya jual sapi. Kan secara fikih dia tidak wajib zakat Ustaz. Ya. Maka dia kan, tapi secara tasawuf dia keliru juga. Ya. Oh, itu sana. Jadi sinjik gitu. Ya, begitu. Jadi tasawufnya jalan, Sudah agak hangat gitu. tasawufnya jalan, Paten ben kah? jalan, Langsung matikan aja, Mas. jalan. Oke, barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan. Hanya? Mudah-mudahan ya kan ini sedikit ilmu dari banyaknya ilmu para ulama, itu maksudnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari semua penyampaian ini ada yang melekat meskipun sedikit dan bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit masalah tadi itu mendengar di alam kubur. Ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Idza mata hadun min ikhwanikum fasawaitum at-turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan ibni fulana fa innahu yasma'u wa la yujibu. Bila seseorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya, lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya, kemudian berkata, wahai fulan, putra si fulanah. Sungguh si mayit mendengarnya dan tidak bisa menjawabnya. Hadis. Ya. Hadis Tabrani. Oke, Terima barangkali kasih Iya. atas tambahannya Ustaz. Itu dari hadis keterangannya. Jadi Hadis bisa loh, mendengar. nolak bisa. hadis. Insya Allah tidak tahu. Sudah langsung. Oke, boleh ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.